Anda kembali di Warta Istana Pemirsa. Presiden Joko Widodo menilai generasi muda menjadi salah satu kunci terciptanya perekonomian Indonesia yang mapan. Untuk itu, Presiden mendorong generasi muda untuk terjun dalam dunia usaha, di mana beragam sektor menjanjikan dapat dikelola para calon pengusaha muda. Presiden Joko Widodo menilai generasi muda menjadi salah satu kunci terciptanya perekonomian Indonesia yang mumpuni. Di era kompetisi saat ini, peran generasi muda sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Presiden mendorong generasi muda untuk berwirausaha. Beragam sektor menjanjikan diharapkan Presiden dapat dikelola para calon pengusaha muda, seperti industri pariwisata, kuliner, industri kreatif, retail, media, toko online, hingga model bisnis proses outsourcing atau BPO. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Senin 27 Maret 2017. Masuklah anak-anak muda ini ke industri ini, karena industri ini akan menjanjikan. Sekarang kita baru membangun 10 destinasi wisata yang baru. Masuklah ke sana. Mungkin dibuka di pariwisatanya, kalau nggak serem di situ, nggak apa-apa, silahkan masuk ke sarana pendukungnya. Presiden Jokowi pun berpesan agar generasi muda tak takut untuk memulai wirausaha. Jatuh bangun dalam menjalankan usaha dikatakan Presiden sebagai hal yang tak perlu dirisaukan, karena merupakan bagian dari penguatan diri dalam berusaha. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di hadapan ratusan kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia saat peresmian pembukaan Rakernas ke-16, Presiden Joko Widodo meminta rumusan konkret hasil Rakernas yang sejalan dengan semangat pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah pun akan membantu pengusaha muda melalui program redistribusi aset dengan pembagian konsesi lahan skala kecil. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-16 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Senin 27 Maret di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden meminta HIPMI agar Rakernas kali ini menghasilkan suatu rumusan yang mampu menunjang kebijakan pemerintah terkait pemerataan ekonomi. Presiden menuturkan pemerintah siap untuk memberikan konsesi kecil berupa pemberian lahan untuk dimanfaatkan para anggota HIPMI. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong wirausahawan muda agar lebih produktif. Presiden pun mengajukan 3 syarat untuk pembagian konsesi kecil tersebut, yakni harus dipergunakan secara produktif, melibatkan masyarakat sekitar, dan menghasilkan produk berorientasi ekspor. Dirumuskan saja di Rakernas ini sebetulnya apa sih yang dimaui. Rumuskan yang konkret, tapi sekali lagi jangan minta-minta sesuatu. Kalau yang tadi masalah redistribusi aset kita bisa memberikan, misalnya konsesi-konsesi kecil tetapi produktif bisa diberikan. Bisa aja kita berikan 1.000 hektar, 1.000 hektar, 1.000 hektar, 1.000 hektar, 500 hektar, bisa. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia menuturkan, Rakernas yang diikuti 34 badan pengurus daerah se-Indonesia ini mengusung tema revolusi ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Tema tersebut sengaja dipilih untuk memperlihatkan dukungan HIPMI terhadap pemerintah, yang tahun ini fokus pada pemerataan ekonomi. Tema tersebut sengaja dipilih untuk memperlihatkan dukungan HIPMI terhadap pemerintah. Tema ini kami anggap sebagai bagian dan komitmen HIPMI dalam menerjemahkan pikiran Bapak Presiden dalam konteks revolusi mental. Di saat tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2014, konsep revolusi mental hanyalah dianggap sebagai gagasan, wacana, atau pemikiran yang belum tentu pasti. Namun seiring waktu berjalan, satu persatu, perlahan perlahan mulai terbukti. Dalam kesempatan tersebut, HIPMI turut meluncurkan program HIPMI Goes to School 2017. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian HIPMI agar sedari usia dini generasi muda Indonesia sudah mengenal konsep wirausaha. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mengubah paradigma terhadap pertambangan mineral dan batu bara, penjualan sumber daya alam, serta bahan mentah yang harus berakhir dan bergerak ke paradigma mengolah minerba sebagai komoditas yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya hal ini penting dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri. Sudah seharusnya Indonesia mengubah paradigma terhadap pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Jika sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara penjual sumber daya alam dan bahan mentah, kini harus berakhir dan bergerak ke paradigma mengolah minerba sebagai komoditas yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal tersebut ditekankan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas evaluasi implementasi hilirisasi pertambangan minerba di kantor Presiden Jakarta, Rabu 22 Maret 2017. Untuk memaksimalkan pengolahannya, Kepala Negara menjelaskan pemangkasan regulasi tetap diperlukan dan dilakukan secara terintegrasi antar kementerian, lembaga, hingga masyarakat dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, tenaga listrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur yang lainnya. Untuk itu, pengembangan hilirisasi industri minerba harus betul-betul dilakukan terintegrasi dengan pengembangan KEK kawasan ekonomi khusus. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Presiden menambahkan Indonesia harus lebih cepat mengikuti perkembangan negara-negara maju lainnya yang berani memperkuat industri pengolahan. Dari Jakarta, Garnis Giani Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aksi teror yang terjadi di depan gedung Parlemen London, Inggris pada pekan lalu ikut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dia secara tegas mengutuk insiden tersebut. Atas nama bangsa Indonesia, dia menyampaikan bela sungkawa kepada para korban. Presiden Joko Widodo atas nama Indonesia mengutuk keras aksi teroris yang terjadi di gedung Parlemen London, Inggris Rabu 23 Maret 2017 waktu setempat. Presiden pun menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada para korban. Indonesia bersimpati kepada rakyat Inggris atas serangan yang terjadi di jantung ibu kota London tersebut. Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi dengan KBRI London guna mengimbau WNI untuk mengikuti anjuran dari kepolisian Inggris soal menghindari sejumlah kawasan di kota London demi keamanan. Tadi pagi-pagi saya mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri mengenai kejadian terorisme di London, di Inggris. Indonesia mengutuk keras aksi terorisme seperti itu dalam segala bentuk, dalam segala manifestasinya. Presiden juga mengajak negara-negara untuk bersatu memerangi terorisme yang kian hari kian mengancam. Tercatat 3 warga sipil dan seorang polisi tewas, serta 40 lainnya terluka akibat insiden tersebut. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang dana 30 triliun rupiah yang akan digelontorkan untuk Asian Games. Tetaplah bersama kami.